Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu Sanawi SAG MA dan kepada rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya Cika Cantika NIM 201420177 kelas Perbankan Syariah 1E akan mempresentasikan materi ilmu Islam dan sains tentang model-model integrasi ilmu dalam Islam. Yang dimaksud dengan integrasi ilmu adalah suatu upaya mencari titik persamaan pada wilayah, sumber, atau ontologi, cara atau epistemologi, dan manfaat atau aksiologi dari ilmu tersebut. Titik-titik persamaan tersebutlah yang menjadi jembatan untuk mengintegrasikan. Misalnya atau contohnya itu antara ilmu kesehatan dan ilmu fikih. Misalnya, agar penyakit sembuh harus minum obat. Hukum obat yang dimakan itu urusan fikih dan jenis obat yang dimaksud adalah urusan ilmu kesehatan. Jadi antara ilmu kesehatan dan ilmu fikih saling berhubungan atau berintegrasi. Selanjutnya, model-model integrasi ilmu. Ada integrasi ilmu melalui model purifikasi atau islamisasi ilmu menurut Al-Faruqi dan Muhammad Naqib Al-Atas. Bagi Al-Faruqi, sebagaimana dikemukakan Muhaimin, bahwa pendekatan yang dipakai adalah dengan jalan menuang kembali seluruh khazanah pengetahuan barat dalam kerangka Islam, yang dalam prakteknya tak lebih dari usaha penulisan kembali buku-buku teks dalam berbagai disiplin ilmu dengan wawasan ajaran Islam. Menurut Al-Faruqi bahwa hal ini dapat ditempuh dengan 4 langkah. 1. Penguasaan khazanah ilmu pengetahuan muslim. 2. Penguasaan khazanah ilmu pengetahuan masa kini. 3. Identifikasi kekurangan-kekurangan ilmu pengetahuan itu dalam kaitannya dengan ideal Islam. 4. Merekonstruksi ilmu-ilmu tersebut sehingga menjadi suatu panduan yang selaras dengan wawasan-wawasan dan ideal Islam. Sementara itu, Muhammad Naqib Al-Atas yang sealiran dalam konsep integrasi ilmu dengan Al-Faruqi, yakni purifikasi atau islamisasi ilmu, mengatakan bahwa tantangan terbesar yang secara diam-diam dihadapi umat Islam pada zaman ini adalah tantangan pengetahuan, bukan dalam hal kebodohan, tetapi pengetahuan yang dipahamkan dan disebarkan ke seluruh dunia oleh peradaban barat. Langkah-langkah yang harus ditempuh menurut Al-Atas adalah dengan jalan pertama-tama pengetahuan barat harus dibersihkan dahulu dari unsur-unsur asing bagi ajaran Islam. Pembersihan ilmu dari unsur-unsur barat antara lain dibersihkan dari pandangan sekularistik yang memisahkan agama dari urusan keduniaan dan ilmu pengetahuan. Ilmu dari barat juga harus dibersihkan dari pandangan yang anthropocentered atau semata-mata bertumpu pada panca indera, akal serta usaha manusia yang dilengkapi dengan theocentered, menghilangkan paham liberalistik dengan memasukkan paham keharusan manusia yang untuk tunduk pada aturan Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam wahyu, dan dibersihkan dari pandangan positivisme atau empirisme yang semata-mata menganggap bahwa yang ada itu hanya yang dapat diamati. Dengan demikian, purifikasi atau islamisasi ilmu pengetahuan dapat dipahami sebagai upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam berilmu pengetahuan, mengembangkannya melalui kebebasan penalaran intelektual dan kajian rasional empirik atau semangat pengembangan ilmiah dan filosofis yang merupakan perwujudan dari sikap concern, loyal, dan komitmen terhadap doktrin-doktrin dan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, integrasi ilmu melalui model modernisasi Islam. Integrasi ilmu melalui model modernisasi Islam
integrasi ilmu melalui model modernisasi Islam. Integrasi ilmu melalui model modernisasi Islam berangkat dari kepedulian akan keterbelakangan umat Islam di dunia sekarang, yang disebabkan oleh kepicikan berpikir, kebodohan, dan ketertutupan dalam memahami agamanya sendiri. Sehingga sistem pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan tertinggal terhadap kemajuan yang dicapai Barat. Karena itu, ia cenderung mengembangkan pesan-pesan Islam dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan iptek, serta melakukan liberalisasi pandangan yang adaptif terhadap kemajuan zaman. 3. Integrasi ilmu melalui model neomodernisme. Integrasi ilmu atau islamisasi ilmu melalui model neomodernisme adalah bertolak dari landasan metodologi sebagai berikut. 1. Persoalan-persoalan kontemporer umat harus dicari penjelasannya dari tradisi, dari hasil ijtihad para ulama dahulu hingga as-sunnah yang merupakan hasil penafsiran terhadap Al-Quran. 2. Bila dalam tradisi tidak ditemukan jawabannya yang sesuai dengan tuntunan masyarakat kontemporer, maka selanjutnya menelaah konteks sosiohistori dari ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sasaran ijtihad ulama tersebut. 3. Melalui telaah histori akan terungkap pesan moral Al-Quran yang benarnya merupakan etika sosial Al-Quran. 4. Dari etika sosial Al-Quran itu kemudian diturunkan dalam konteks umat sekarang dengan bantuan hasil-hasil studi yang cermat dari ilmu pengetahuan atas persoalan yang dihadapi umat tersebut. 5. Fungsi Al-Quran di sini bersifat evaluatif, legitimatif, hingga memberi penafsiran atau pendasaran dan arahan moral terhadap persoalan yang dapat ditanggulangi. 4. Integrasi ilmu melalui model Fazlur Rahman. Integrasi ilmu melalui Fazlur Rahman tampak lebih ditekankan pada aspek aksiologi atau penggunaan ilmu pengetahuan. Maksudnya, ilmu pengetahuan tak ada yang salah adalah penggunaannya. Ilmu tentang atom misalnya telah ditemukan para saintis barat, namun sebelum mereka memanfaatkan tenaga listrik dari penemuan itu, atau yang dimaksud memanfaatkan energi hasil listrik dari penemuan reaksi intim, yang dimaksud ditransformasikan menjadi energi listrik. Di samping itu, meskipun manusia harus menyingkap pengetahuan baru, namun dorongannya untuk memecahkan masalah etika tak juga bertambah. Model Amin Abdullah atau interkoneksitas fungsional pada bagian tengah Al-Quran dan hadis yang ditopang oleh ilmu bahasa, metodologi, dan basic science mendorong untuk dilakukan kajian terhadap kandungannya yang menghasilkan rumpun ilmu agama Islam dalam bentuk ulum al-din, al-fikr, al-islami, dan dirasah al-islamiyah atau Islamic Studies, yang selanjutnya mendorong penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu alam yang selanjutnya dipadukan dengan teknik yang menghasilkan teknologi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan ajaran agama dan Al-Quran dan As-Sunnah, juga mendorong memperhatikan fenomena alam yang menghasilkan ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu sosial ini juga diperlakukan untuk menjelaskan masalah-masalah agama. 6. Model Imam Suprayogo atau pohon ilmu. Produk pendidikan Islam ada 3, yaitu imam, amal soleh, dan akhlakul karimah. Yang selanjutnya 7. Model Nanat Fatah Nasir atau metafora roda, dengan mengacu pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 190-191, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Berdasarkan ayat tersebut di atas, Nanat Fatah menafsirkan pengembangan model integrasi ilmu dengan mengambil model roda. Roda adalah simbol dinamika dunia.
bagian yang esensial dari sebuah makna kekuatan yang berfungsi penopang beban dari suatu kendaraan. Pertama, as atau poros roda melambangkan titik sentral kekuatan akal budi manusia yang bersumber pada nilai-nilai ilahiyah, yaitu Allah sebagai sumber dari segala sumber. Kedua, pelek roda yang terdiri dari jumlah jari-jari, lingkaran bagian dalam dan lingkaran luar, melambangkan rumpun ilmu dengan beragam jenis disiplin yang berkembang saat ini. Ketiga, ban luar yang terbuat dari karet melambangkan realitas kehidupan yang tidak terpisahkan dari semangat nilai-nilai ilahiyah dan gairah kajian ilmu. 8. Model Mulyadi Kartanegara atau Tauhid pada wilayah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lihat integrasi ilmu holistik. Mulyadi Kartanegara menggunakan konsep Tauhid. Terdapat catatan-catatan sebagai berikut. Pertama, bahwa semangat untuk mengintegrasikan ilmu di kalangan para intelektual muslim cukup tinggi. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian dan tanggung jawab moral yang mereka miliki. Kedua, bahwa konsep yang mereka tawarkan terdapat unsur-unsur persamaan, yaitu perlunya landasan moral, etika, spiritual, dan nilai-nilai luhur yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berlandaskan pada ajaran-ajarannya yang terkandung di dalam Al-Quran serta as-sunnah Rasulullah SAW. Ketiga, bahwa berbagai gagasan pemikiran yang berbeda di antara mereka antara lain terjadi karena perbedaan dalam memandang ilmu pengetahuan. Keempat, bahwa gagasan integrasi ilmu tersebut sangat canggih, namun realisasi atau hasil konkret dari penerapan gagasan dan langkah-langkah integrasi dan islamisasi ilmu tersebut hingga saat ini belum tampak. Kelima, integrasi ilmu harusnya dilakukan dengan langkah-langkah yang lebih konkret, antara lain dengan memasukkannya ke dalam desain kurikulum yang dari segi tujuan, muatan, proses, belajar, mengajar, dan evaluasinya harus berdasarkan integrasi ilmu. Misalnya dengan memasukkan mata pelajaran agama dan umum yang berimbang. 3. Yang selanjutnya adalah manfaat integrasi ilmu. Integrasi ilmu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, untuk mengatasi kebudayaan yang pincang. Kedua, dengan integrasi ilmu, seorang ilmuwan tidak hanya akan maju secara intelektual dan sosial, melainkan juga akan maju secara moral, spiritual, kultural, dan sebagainya. Ketiga, dengan integrasi ilmu sebagai kekuatan yang berserakan dapat dibersatukan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ditutup dengan membacakan surah. Yang selanjutnya adalah manfaat integrasi ilmu. Integrasi ilmu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, untuk mengatasi kebudayaan yang pincang. Kedua, dengan integrasi ilmu, seorang ilmuwan tidak hanya akan maju secara intelektual dan sosial, melainkan juga akan maju secara moral, spiritual, kultural, dan sebagainya. Ketiga, dengan integrasi ilmu sebagai kekuatan yang berserakan dapat dibersatukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan akan ditutup dengan membacakan Quran surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wajjaitun waturi sinin wahadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairum mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.